Hai friends, welcome to my channel. Kali ini aku akan share ke kalian biaya lengkap kuliah S2 online. For your information, sekarang ini aku sedang mengambil kuliah S2 online di UPH dengan jurusan Magister Teknologi Pendidikan. Jadi 2 minggu lagi semester 1 sudah selesai. Dan so far aku puas dengan sistem yang sudah ada ini, baik dari proses pembelajarannya maupun juga biayanya. Di video ini aku akan membahas 4 hal. Yang pertama, biaya kuliahnya. Kedua, sistem pembelajaran. Ketiga, suka dan duka. Dan keempat, hal apa saja yang perlu kalian persiapkan. Ada 6 hal. Bagi kalian yang baru di sini, perkenalkan, nama aku Rian. Aku bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Manado. Biasanya di channel ini aku itu membahas Apple Stuffs dan juga productivity tips. Silahkan klik tombol subscribe untuk support channel ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, let's check this out. Oke, jadi kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu biaya kuliah. Sebelum lebih lanjut, aku mau mengingatkan kalau misalkan yang aku share ini berdasarkan kuliah yang sedang aku ikuti sekarang, yaitu S2 di UPH dengan jurusan Magister Teknologi Pendidikan. Dan juga ini bukan sponsor, pure untuk share pengalaman pribadi. Dan semoga ini membantu bagi kalian yang mau persiapkan untuk kuliah S2 secara online. Jadi di jurusan yang aku ambil, yaitu Magister Teknologi Pendidikan, itu ada 4 konsentrasi. Dan perbedaan konsentrasi ini juga akan mempengaruhi biayanya. Sebagai contoh, untuk jurusan Instructional Technology itu sekitar 61 juta dan konsentrasi kepemimpinan itu 66 juta. Bedanya sekitar 5 juta rupiah. Nah, selain itu karena aku alumni, ada dapat potongan. Dari yang awalnya 66 juta hanya menjadi 54 juta rupiah. Selain alumni, potongan ini juga berlaku bagi karyawan di bawah yayasan. Selanjutnya itu biaya per semester. Nah, jadi total ada 4 semester. Biaya per semesternya itu dari rentang 10 jutaan sampai dengan 14 jutaan. Dan itu belum termasuk ada biaya tesis sekitar 4,5 juta. Nah, ini kalau misalkan untuk yang alumni ya. Kalau misalkan non-alumni, dia akan lebih berat di semester pertama, yakni sekitar 24 jutaan. Dan di dalam satu semester ini bisa ada 4 kali pembayaran. Nah, jadi so far sistem ini menurut aku sangat membantu ya, khususnya bagi kita yang karyawan, di mana pembayarannya itu bisa dilakukan per bulan. Karena karyawan juga digaji per bulan. Nah, setelah aku riset juga, harganya ini juga bersaing, tidak overpriced. Untuk kuliah S2, rata-rata dibanderol dengan 13,5 juta per semesternya. Dan untuk UPH ini dia universitas swasta. Wajar dia kalau sedikit lebih mahal dari rata-rata. Tapi ini hanya sedikit loh ya. Nah, nanti di akhir juga aku akan kasih tahu minimal kalian harus siapin berapa untuk mengambil kuliah S2 online di UPH. Kita selesai di bagian 1 tentang biaya, kita masuk ke bagian yang kedua. Oke, di bagian 2 ini kita berbicara tentang sistem pembelajaran. Di UPH S2 ini mereka sebutnya sebagai MFlex atau Multi Flexible Learning. Dan di jurusan MTP ini ada 2 jenis ya, ada yang hybrid, ada juga yang systemic. Untuk yang hybrid itu full online, dan untuk yang systemic itu seharusnya ada tatap muka di awal semester. Tetapi karena kondisi masih pandemi, tatap muka ini dialihkan menjadi kuliah 3 pertemuan dari 4 mata kuliah. Jadi sekitar ada 12 pertemuan ya. Ini direkap jadi 2 minggu, tiap minggu masing-masing 2 hari, di Jumat dan Sabtu. Setelah selesai 2 minggu pertama, untuk minggu-minggu selanjutnya itu selang-seling antara asinkronus dan sinkronus. Asinkronus itu sederhananya bisa disebut dengan pembelajaran mandiri, sedangkan sinkronus itu online meeting. Untuk sistem asinkronus, dosen itu biasanya memberikan video pembelajaran, bahan bacaan, bahan diskusi, forum diskusi, tugas, dan juga absensi. Di dalam platform LMS-nya itu ada tanda centang supaya kita bisa monitoring progres kita tiap minggunya, apa saja yang perlu diselesaikan dan mana saja yang belum diselesaikan. Nah, kalau menurut aku pribadi sih minggu asinkronus ini cocok banget untuk ngerjain tugas-tugas ya, khususnya KAT dan juga UTS ataupun UAS. Selanjutnya, sistem sinkronus itu Senin sampai Kamis, mulainya pukul 16.30 atau 17 WIB sampai dengan 18.30 atau 19 WIB. Metode mengajar dari dosen saat sinkronus juga beragam, ada lecturing, diskusi, case study, dan ada juga presentasi kelompok. Oke, jadi itu dia overview dari sistem pembelajarannya. Kita masuk ke bagian yang ketiga.
Oke, di bagian ketiga ini kita akan membahas suka dan duka selama satu semester belajar kuliah S2 online ini. Hal yang disukai yang pertama yaitu dia ini online. Jadi ini sesuai banget sama di brosur mereka tawarkan MFlex, Multi Flexible Learning. Ya, jadi kalau misalkan kita habis kerja, kita nggak perlu travel lagi ya dari tempat kerja ke tempat kuliah. Jadi kita bisa kuliah dari rumah. Jadi kebayangkan ya gimana rasanya kuliah dari rumah, nggak harus ke kampus. Hal yang disukai kedua, kita itu bisa belajar dari orang seluruh Indonesia. Dari di daerah waktu WIB, WITA, sampai WIT. Kita bisa melihat perspektif yang berbeda-beda dan bisa belajar dari kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, jadi utamanya dua hal itu sih yang disenangi. Kemudian hal yang duka. Hal ini juga bisa disebut sebagai hal-hal yang challenging atau menantang. Yang pertama itu padat. Bayangkan setelah selesai kerja, kita harus kuliah lagi, lanjut dari sore sampai malam. Belum lagi harus mengerjakan tugas asinkronus, KAT, membuat artikel, mempersiapkan presentasi, dan lain-lain. Kalau pengalaman aku, kalau nggak salah itu 2-3 kali, aku itu pernah kerja kelompok sampai dengan setengah 12 malam. Dan akan lebih padat lagi di akhir semester, karena ada UAS, dan di tempat kerjaan juga karena aku guru, lagi persiapan juga rapotan, dan event Natal. Jadi semuanya itu jadi satu, harus pinter bagi waktu dan manajemen tugas. Dan ini aku akan berikan nanti di akhir ya, di bagian hal yang harus dipersiapkan. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah adaptasi dalam kelompok. Dalam satu kelompok kita harus memiliki satu tujuan yang sama dan pemahaman yang sama, agar nanti saat membuat paper atau presentasi, itu benang merahnya terlihat dengan jelas. Jadi perbedaan pendapat di dalam kelompok ini harus diselesaikan dan harus dicari solusinya. Belum lagi kalau misalkan ada anggota kelompok yang masih kesulitan dalam hal penulisan paper akademik. Jadi harus bisa saling bahu-membahu karena akan mempengaruhi nilai pribadi juga. Ya, jadi overall dua hal itu sih yang menjadi tantangan selama satu semester ini. Kita sudah selesai di bagian ini, sekarang kita ke bagian yang terakhir. Oke, di bagian ini aku akan membagikan kira-kira hal apa saja yang kalian harus persiapkan ketika kalian itu mau masuk kuliah S2. Secara spesifik kuliah S2 online. Yang pertama itu persiapkan dana. Kalau bisa untuk satu semester pertama itu sudah siap. Tadi untuk non-alumni harus sediakan at least 25 juta dan untuk alumni bisa di 14 juta. Selain itu dalam hal dana ini perlu dihitung juga pendapatan dari gaji apakah cukup untuk cover biaya kuliah. Atau mungkin kalian juga bisa minta bantuan orang tua untuk cover juga biaya kuliahnya. Nah, kalau case aku 50% itu dibantu oleh orang tua. Terima kasih, Mah dan Pah. Yang kedua, kalian harus persiapkan skill manajemen waktu. Manajemen waktu itu berarti dalam satu hari, kalian harus bisa mengalokasikan waktu untuk belajar kuliah atau menyelesaikan tugas-tugas. Baik itu dalam hitungan menit atau jam. Selain itu, kalian juga bisa harus keep up dengan due date. Misalkan kalian harus selesai H-1 H-2 atau H- seminggu. Karena tugasnya itu banyak, aku terbantu banget untuk menuliskan due date di agenda pribadi aku. Pernah suatu kali aku itu lupa menuliskan due date dari tugas-tugas, alhasil ada satu tugas yang aku itu telat. Yang ketiga, persiapkan skill manajemen tugas. Jadi manajemen tugas dan waktu ini beda. Manajemen tugas itu artinya kalian bisa membagi tugas yang besar menjadi tugas yang kecil. Misalkan untuk membuat artikel 1000 kata, kalian harus membaginya setidaknya ke 5 langkah. Yang pertama, kita harus cari atau baca jurnal yang relevan untuk memberikan insight secara umum tentang topik yang akan kita bahas. Kedua, menyusun struktur dari tulisan kita. Ketiga, menulis draft secara kasar. Keempat, finishing draft itu. Kelima, quality check, baik itu typo maupun penulisan citasi referensi. Dan keenam itu formatting, apakah penulisannya itu konsisten dari awal akhir, baik itu font, spasi, dan lain-lain. Jangan dicampur-campur prosesnya, karena aku ingat dulu kata dosen aku waktu kuliah S1 bahwa untuk menulis dan mengedit itu adalah dua proses yang berbeda. Jangan dicampur. Kalau misalkan dia dicampur, otak kita jadi pusing. Yang keempat, persiapkan rencana tesis. Di S2 itu materinya itu sangat banyak, tidak mungkin kita bisa memahami dan mempraktikannya itu semua. It is impossible. Ambil hal-hal spesifik yang bisa mendukung tesis kamu atau mungkin mensupport pekerjaan kamu sekarang. Sebagai contoh, aku itu tertarik banget sama biblical productivity. Jadi di mata kuliah filsafat, UASnya itu aku dan kelompok membahas biblical productivity. Jadi aku sudah cicil pemahaman aku tentang biblical productivity untuk tesis itu dari semester 1. Bayangkan kalian harus pelajari materi tesis itu di akhir, itu sangat banyak. Dan bayangkan juga kalau misalnya kalian tuh nggak punya rencana tesis, jadi saat kalian mau menulis artikel, membuat
presentasi, topik-topiknya itu bisa sesuka hati. Dan hal ini tentu akan mengakibatkan pembelajaran kalian itu tidak dalam. Saat kita memutuskan untuk mengambil S2, itu berarti kita mengambil satu langkah lebih dekat untuk menjadi seorang spesialis dalam suatu bidang. Yang kelima, kalian juga harus persiapkan skill bahasa Inggris yang cukup. Aku bisa bilang 90% dari bahan utama yang diberikan dosen itu dalam bahasa Inggris. Selain itu, saat kalian juga membuat paper akademik, kalian itu harus membaca jurnal-jurnal yang bahasa Inggris, karena tidak semuanya itu tersedia dalam bahasa Indonesia. Dan untuk sebuah tulisan akademik, panjangnya hanya 1000 kata, itu at least kalian harus membaca 10 sampai dengan 15 jurnal. Yang keenam, kalian juga harus mempersiapkan skill menulis akademik. Salah satu dosen pernah bilang kalau mahasiswa S2 banyak yang extend selesainya, yaitu lebih dari 2 tahun, itu bukan karena nilai mereka jelek saat mereka mengikuti mata kuliah, tetapi karena kesulitan dalam menyelesaikan tesis. Dalam penyelesaian tesis, core-nya itu adalah menulis akademik. Jadi bisa cari tahu dari sekarang kampus yang kamu tuju itu menggunakan apa citation-nya. Misalkan di UPH kami itu menggunakan APA style. Jadi itu dia 6 hal yang harus dipersiapkan saat kalian memutuskan untuk mengambil kuliah S2 secara online. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan dari video ini ada 3. Yang pertama, biaya kuliah online di tempat aku sekarang, yaitu S2 UPH MTP, itu worth it. Harganya bersaing, tidak overpriced. Yang kedua, kuliah S2 sambil kerja itu pasti ada suka dan duka. Jadi dinikmatin aja. Dan juga disyukuri ya pastinya. Yang ketiga, walaupun online, tetap harus ada persiapan yang matang. Tetapi juga harus berani mengambilnya. Kalau misalkan itu benar-benar relevan dan dibutuhkan dengan tujuan masa depanmu. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga membantu. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan berikan di kolom komentar. Aku akan jawab semampu aku. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.